Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali di Zoom meeting ini, yang mana pada malam hari ini adalah bagian dari sharing for entrepreneur yang memang rutin saya berikan untuk umum, untuk masyarakat, yaitu sekali dalam seminggu atau sepekan, yang mana ini juga diberikan secara gratis atau cuma-cuma. Jadi saya punya program yang gratis dan juga ada yang berbayar. Nah, saya dari Hikmat Academy mempersembahkan pada malam hari ini The Power of Mindset. Setelah bulan lalu kita belajar atau sharing dari saya itu lebih kepada bagaimana tentang dunia digital marketing. Nah, pada bulan Desember kita akan merubah ya apa yang akan kita pelajari lebih kepada untuk kehidupan kita yang lebih baik, yang masa depan yang lebih cerah, insya Allah. Nah, malam hari ini kita mulai dengan mindset. Alhamdulillah, salatu salam juga kepada Nabi Muhammad SAW. Umat, langsung saja Bapak Ibu yang luar biasa, tadi sudah menonton video di awal pembuka ini ya, saya cut dulu, karena video salah satu membuat saya dan banyak orang itu bisa merubah kehidupan, dan tadi dalam video nyata disampaikan bahwa terjadi perubahan itu. Nah, bagaimana sebenarnya terjadinya perubahan tadi? Mereka sebut the secret atau rahasia, di mana itu berawal dari pikiran kita, Bapak Ibu. Oke, baik, pada malam hari ini ya, walaupun waktunya hanya 1,5 jam, insya Allah Bapak Ibu akan mendapatkan banyak manfaat. Mari kita mulai dengan ajakan kebaikan bagi kita semua. Saya selalu ya mengajak kita semua komitmen 100% bersama untuk ya kita buka terlebih dahulu Bismillah untuk kita bisa selalu sama-sama agar positif. Nah, positif ini penting ya. Positif dalam segala hal nanti akan kita pelajari. Nah, kemudian kita membawa gelas kosong atau pikiran terbuka. Ini biasa kalau di training sudah paham ya, sudah ikut kelas seperti ini. Nah, jangan sampai saat ini kita masih banyak beban pikiran sehingga tidak konsen, tidak fokus ketika belajar pada malam hari ini. Dan kemudian diminta terlibat aktif dan antusias. Nah, terlibat aktif ini bagaimana? Ketika ditanya, silakan menjawab. Ya, ketika diminta melakukan sesuatu, silakan dilakukan. Nah, untuk chatting, saya larikan ke host dan co-host, jadi silakan chat itu bebas, nanti akan masuk ke kami. Jadi tidak mengganggu layar monitor teman-teman. Dan yang keempat, selalu bahagia sampai akhir. Nah, ini penting ya. Kenapa? Kita kalau bahagia, insya Allah itu akan lebih mudah, akan lebih cepat jawabnya dan lebih lama. Nah, beda halnya kalau ketika ikut pada malam hari ini, tapi hati kita lagi kacau balau, hati kita lagi nggak menentu, pikiran tak kemana, hanya baunya, abadinya, atau hanya badannya yang ada di sini, tapi tidak bisa menerima materi dengan penuh. Ya. Oke, langsung saja di sini saya melihat ada beberapa orang, banyak di malah orang baru ya. Alhamdulillah banyak orang baru sepertinya yang baru bertemu dengan saya, benar ya Bapak Ibu ya. Dan orang-orang baru ini selamat datang, salam kenal. Nah, seperti kata pepatah, tak kenal maka taruh ya. Oke, perkenalkan profil diri saya bernama Rahmat Junaidi, SD, CPS, CPN, CMLP, CAI, PN, dan lain-lain itu banyak. Nah, ini bagian dari motivasi. Dan tujuannya niatkan untuk memotivasi Bapak Ibu, teman-teman semua agar mau belajar, terus belajar, dan menambah ilmunya, menambah wawasannya, menambah sesuatu yang positif untuk pikirannya ya, untuk otaknya. Nah, ini ada hubungan dengan materi kita tentunya. Saya berasal dari Pekanbaru. Di sini siapa yang dari kota Pekanbaru? Ada enggak? Saya berasal dari kota Pekanbaru, Riau. Sekarang domisili ada di Jalan Bunga Rinte, Kompleks Springfield nomor 8E, Medan Tuntungan. Ya, yang dari Medan boleh nanti kita kopi bareng ya, ngopi bareng ya. Kemudian saya bisa dihubungi di dua nomor ini, dan ini sosial media saya bisa di follow, di subscribe ya YouTube saya, nanti Bapak boleh lihat banyak di sana.
saya berikan gratis untuk Bapak Ibu semuanya. Kalau mau melihat yang sudah tertata, ada di member area, itu sudah bisa tinggal klik saja. Silakan yang sudah masuk di afiliasi online, masuk member area, cari aksesnya Sharing for Entrepreneur, maka teman-teman sudah bisa langsung ya. Oke, suaranya double. Apakah ada yang sama? Oke, sebentar. Terima kasih atas pesannya. Oke, suaranya double ya. Kalau kurang jernih, ini mohon maaf nih. Apa yang kurangnya. Tapi semoga tidak mempengaruhi yang lain ya. Kemudian saya punya misi, visi. Nah, ini penting ya teman-teman kalau dalam kehidupan kita, ya, dalam bekerja, dalam usaha, mungkin sudah punya. Tapi itu visi dan misi untuk perusahaan atau tempat bekerjanya. Apakah visi dan misi kita sudah miliki untuk diri kita sendiri? Nah, ini kalau untuk ini saya ada pembelajaran yang lebih lengkap. Saya berikan dalam bentuk seperti ini training. Jadi ada ilmunya dalam bentuk pemaparan presentasi dan juga ada latihan-latihannya. Latihannya lama Bapak Ibu teman-teman, seminggu. Jadi dalam seminggu itu akan kita bahas satu demi satu. Nah, namun pada hari ini kita bahas tentang mindset. Nah, ini profil saya tentang diri saya. Kemudian sebagai trainer dan mentor, saya alhamdulillah usaha saya saat ini punya owner Cicilan Express yang tempat saya sekarang berada di Jalan Bung Harinda. Dan certified dari digital marketing, saya praktisi digital marketing dan inilah aktivitas saya yang sedang saya geluti saat ini. Makanya kalau bulan November lebih banyak pada tentang digital saya berikan, tapi bulan ini kembali kepada motivasi kehidupan kita agar masa depan yang lebih baik berjalan. Nah, ini lebih kurang Bapak Ibu bisa baca langsung ya. Nah, inilah yang saya geluti. Saya banyak aktivitas dan semuanya ini alhamdulillah semua berhubungan ya di digital marketing saya saat ini. Oke, apa alasan teman-teman Bapak Ibu hadir di sini? Nah, ayo. Kira-kira apa nih? Kita lihat dulu nih. Boleh bantu chat, silahkan di chat. Ya, saya minta kerjasamanya, peran aktifnya, apa alasan hadir di sini? Biar kita pantau dulu nih, kita lihat nih, bagaimana nih kira-kira. Oke, silakan, ditunggu. Nah, kenapa saya selalu memberikan ini? Bagi yang sudah mengikuti presentasi saya, biasanya sudah tahu nih. Kenapa? Karena ini poin penting dalam kita menjalani kehidupan ini harus jelas apa tujuannya. Oke, tuliskan apa nih? Oke, untuk menambah ilmu. Ada lagi untuk apa? Boleh di-chat teman-teman. Ya, peran aktifnya tadi terlibat untuk menambah ilmu, untuk menambah wawasan, apalagi silakan di-chat. Ditunggu. Untuk meningkatkan diri. Oke, mantap. Nah, biasanya saya tambahkan nih, orang yang mau menuliskannya ini, ya semoga dikabulkan oleh Allah apa yang diinginkan. Karena ada tujuannya kan. Ya Allah, pada hari ini, ya di sini ada yang ingin mendapatkan ilmu, mencari ilmu, mendapatkan menambah wawasan, ingin meningkatkan diri, dan ada juga ternyata yang iseng-iseng dan penasaran dengan programnya. Ya semoga penasarannya bisa dapat terjawab ya. Dan ada juga yang ingin tahu bagaimana keterkaitan dengan ilmu yang akan dibawakan. Ya Allah, pada malam hari ini ya siapapun yang berkumpul di sini semoga mendapatkan manfaatnya, terutama yang menuliskan semoga mendapatkan jauh lebih banyak karena sudah otomatis tanpa disadari teman-teman yang menulis adalah teman-teman sudah memasukkan ke bawah sadar teman-teman akan itulah jadinya yang teman-teman akan dapatkan nantinya. Nah, makanya video di awal tadi yang saya berikan potongannya itu menunjukkan bahwa mereka orang barat sana sudah mencoba dengan ilmiah ya membuktikan ternyata diawali dengan pikiran kita mau bagaimana positif atau negatif, maka itulah jadinya kita. Wah, ini luar biasa nih. Selamat kepada yang sudah menuliskan, terima kasih juga saya ucapkan
ya kita lanjutkan. Semuanya tujuannya insya Allah baik ya, walaupun tadi untuk mendapatkan sesuatu penasaran, ya penasaran ini suatu hal yang penting ya. Ya, karena kalau kita nggak punya penasaran maka nggak bisa mendapatkan yang lebih ya. Karena kalau orang hanya diam-diam, cuek malah. Nah ini berjalan nggak ya? Oke, sepertinya nggak berjalan videonya. Tadi sudah saya cek memang ada sesuatu barangkali. Tapi intinya bahwa Allah telah berikan kita ya kepada manusia yang tak ada tandingannya. Ya, Allah kasih memang kepada setiap makhluknya yang ya baik itu manusia dan hewan yaitu ada otak. Tapi otak manusia itu diberikan sesuatu kelebihan yang luar biasa. Nah ini saya teruskan aja karena tadi videonya terkait dengan itu. Nah Allah berikan kita ada 100.000 miliar sel otak, teman-teman. Dibandingkan dengan makhluk lainnya, makhluk mana? Nah luar biasa. 100.000 miliar sel otak ini yang diberikan kepada kita manusia. Sehingga presentasi yang besar ini bisa terus menampung apapun informasi-informasi yang kita terima. Ya, makanya dari kecil sampai sekarang Bapak Ibu mungkin berusia ada yang 20-an tahun, belasan tahun, 30-an tahun, 40-an tahun, 50-an tahun, 60-an tahun. Bayangkan itu sudah berapa banyak itu ditampung oleh kita informasi-informasi yang masuk, maklumat-maklumat yang diterima. Nah ini Allah telah berikan khusus ya, kita termasuk proses terbesar dibandingkan dengan yang lainnya dan dengan badannya juga ternyata ada kelebihan yang tidak diberikan pada manusia. Apa itu adanya? Nah akal supaya kita bisa untuk berpikir. Nah jadi penting agar kita tidak asal ya dalam kehidupan ini. Nah dalam diri kita sebagai manusia, nah ini saya coba gambarkan bahwa manusia memiliki seperti hardware itu tadi kita sama-sama dengan softwarenya. Hardware-nya atau pikirannya itu software-nya mana setiap orang berbeda-beda. Nah ada yang mungkin tahu ilmu NLP, Neuro Linguistic Program, ilmu yang mempelajari software pikiran. Nah ini panjang ini. Ini kalau saya berguru sama para guru-guru pakar NLP ini bukan hanya NLP ya, awalnya XLP, NLP, terus NLP. Kalau ada yang tahu NLP ya ini khusus nih belajarnya. Ini saya mengambil ilmunya sampai dari kota Medan itu berangkat ke kota Jakarta waktu dia sampai membuat camp ya sama Gus Rizal waktu ini. Nah ini yang harus kita miliki juga. Nah tapi ini salah satu bentuk inilah beberapa poin yang kita harus dapatkan ya sebenarnya. Tapi kalau tidak pun nanti setidaknya bagian-bagiannya potongannya itu akan saya bagikan di sini. Nah, yuk kita coba tes fenomena yang luar biasa dari pikiran manusia. Boleh dibaca dalam hati atau pelik boleh ya. Ayo silakan Bapak Ibu baca dari sekarang ini yang ada di layar. Yuk silakan. Ada yang bisa baca? Boleh pelik apa kalau memang mau baca silakan. Mau dengar suaranya. Apa itu tulisannya? Bisa baca Bapak Ibu? Yuk, boleh dibaca kalau bisa katakan bisa atau boleh di chat. Masih saya kasih waktu nih. Ya ini memang kalau kita di online banyak yang keterlibatan itu tidak bisa sepenuhnya. Ya mungkin saya nggak tahu nih. Boleh open mic apa? Silakan dibuka. Ada yang bisa baca? Silakan. Iya, oke. Kalau sudah bisa baca, katakan bisa. Atau yang bingung, katakan bingung. Bagaimana? Ayo. Oke, bisa ya, bisa. Oke, bisa ya. Bisa, bisa masih susah. Biasanya, oke, banyak ternyata bisa ada yang mengatakan lancar. Oke, selamat. Kalau bisa baca ini dan lancar, coba kalau dalam training offline ini biasanya, ini saya bisa menyatakan ternyata yang Bapak Ibu baca itu salah gitu. Ya kan saya bilang, Bapak Ibu silakan baca yang ada di layar. Nah, alhamdulillah lancar, Masya Allah. Oke, terima kasih atas keaktifannya. Tapi inilah dasarnya pikiran kita, benar nggak Bapak Ibu? Jadi kalau saya training offline biasanya saya katakan yang mereka baca itu itu nggak sesuai dengan apa yang saya minta.
jadi nggak tepat. Kenapa? Ya kalau dibaca benar-benar yang di layar apa sih sebenarnya? Sia tadi Pricia biasa nier gitu ya. Negerti usia Taylor gitu. Apa itu? Kalau dibaca beneran malah kita bingung, betul ya? Tapi kok bisa ya? Kok bisa kita baca itu saya tidak percaya loh. Padahal kalau disuruh baca beneran, sia tadi ya kan Pricia. Nah, ini sengaja intermezzo dulu di awal membuka pikiran Bapak Ibu menyatakan bahwa benar ternyata luar biasanya otak kita manusia ini. Udah cocok ya? Ini alhamdulillah ada yang katakan lancar, lancar, bisa. Wah, ini yang lancar saya yakin berarti otaknya itu bekerja dengan luar biasa ya. Karena sampai terakhir, kalau bisa kata-kata terakhir yang pernah tanya tahu kan apa? Kalau dibaca sebenarnya apa? Bait, one. Jadi kalau yang dibaca apa? Dengan kekuatan pikiran kita, hebat bukan? Wah, mantap ya. Tangan Bapak Ibu semua. Hebat bukan? Berarti Bapak Ibu kalau bisa termasuk orang-orang yang hebat bisa membaca ini dengan lancar, Mas. Oke, intermezzo berikutnya kita coba tes satu lagi. Nih boleh chat ya. Bapak Ibu jawab berapa tahun umur yang Bapak Ibu lihat di sini? 17 tahun atau 71 tahun? Anak gadis atau nenek-nenek? Yuk, silakan chat. Saya ingin tahu nih, kira-kira lebih banyak jawab yang mana nih? 17, 71 atau gini? Nenek-nenek atau anak gadis gitu ya? Gadis atau nenek? Nah, boleh. Itu aja biar cepat. Silakan di chat. Waduh, nggak usah dipototin banget. Spontan saja, spontan. Jadi begitu dilihat, spontan langsung jawab. Oke, anak gadis, ada lagi. Gadis 17. Wow, ini yang menjawab. Wah, betul ya Bapak-bapak ya. Ada lagi? Wah, ada 17. Nah, ini karena di online Zoom saya nggak tahu persis nih Bapak atau Ibu ya, karena nama itu kan belum bisa memastikan. Tapi kalau di offline ya, atau bertatap langsung, wah ini nggak ada yang jawab nenek-nenek ya. Luar biasa ini. Di sini ada yang ibu-ibu yang hadir ya, atau wanita, atau yang sudah ya umurnya mulai ya 40 ke atas misalnya. Oke, ada. Kenapa sih kok pertanyaan itu? Ya gini ya, gini Bapak Ibu teman-teman. Oke, ternyata ada Bu Dian. Oh, Bu Dian berarti bisa melihat ini apa tadi ya, anak gadis. Wah, ini berarti Bu Dian pikirannya itu pikiran muda ya. Jadi ini saya bicara begini karena saya sudah memberikan training itu banyak ya. Ya kalau sudah di anak baik itu di anak-anak sekolah maupun di orang tua ya udah ratusan ribu orang total ada ya kalau di total yang saya kasih training itu. Tapi jawaban itu sudah apa ya sudah terpas gitu ya, sudah tahu kita lebih kurang. Nah ya, apa itu maksudnya? Nah ini pikiran kita. Kalau yang kita bapak-bapak, laki-laki, itu biasanya senang kan ya, nengok yang muda, anak gadis 17 tahun. Nah, kalau ibu-ibu, begitu juga yang muda yang apa mau masih menunjukkan mudanya, tapi kalau yang sudah mulai bayar dan lainnya itu berbeda biasanya jawabannya. Oke, ini intermezzo saja ya, nggak apa-apa ya. Oke, nah kenapa? Jawabannya di sini ya, kita coba lebih lanjut. Bapak Ibu tahu ini apa? Kalau melihat gambar ini, teringat nggak suatu film yang fenomenal? Wah, film fenomenal ya. Bukan film fenomenal ya Bapak Ibu, tapi film Titanic. Ini masih ingat? Di mana batu karang itu kapal besar yang megah, yang kokoh katanya, konon katanya tidak bisa diroboh atau tidak bisa hancur ya. Tapi apa yang terjadi ketika menampak batu di atas itu hanya kecil, tanpa disadari di bawahnya, oh mereka sadar mungkin tahu ya, tapi itulah ya mungkin sepele dan semua lainnya, dia tetap dengan kalimat tadi tidak mungkin hancur, tidak mungkin ya kapal ini jadi gimana. Apa yang terjadi? Ternyata ketika melihat batu karang kecil di atas tapi bawahnya besar,
akhirnya menyenggol. Tapi ini nggak ada hubungan sama film ya. Ini hanya menunjukkan pikiran kita lebih kurang seperti Bapak Ibu. Nah, kenapa? Potensi pikiran sadar dan bawah sadar. Atas, ya, pikiran sadar dan bawah sadar. Yang atas itu pikiran sadar kita itu disebut dengan conscious mind itu 10-12%. Sedangkan yang di bawahnya itu 80-88% pikiran bawah sadar. Luar biasa. Ini kalau kita sudah masuk ke sini hipnosis, hipnoterapi itu di sini bermainnya, ya, NLP dan lain-lainnya. Nah ini kalau yang di bawah itu kita sudah terekam ke bawah sadar kita. Jadi apa yang kita sering lihat, apa yang sering kita pikirkan, apa yang sering kita dengar, maka itu akan menjadi bagian dari kehidupan kita yang akan lebih mudah keluar, lebih gampang nanti ketika terjadi sesuatu, kita dah menjawabnya itu aja. Atau ketika kita dalam kehidupan ini nggak lagi menggunakan yang atas itu apa, logika, emosi, etis, ya dia sudah keluar aja. Ya contoh kalau mungkin ya, contoh orang yang suka ngomong jorok misalnya, ya ketika dia terkejut ya keluar omongan joroknya gitu. Kenapa? Karena bawah sadarnya sudah merekam itu. Nah makanya dasarnya kekuatan pikiran kita harus rubah, kita harus bangun bagaimana agar jangan sampai yang negatif itu keluar lebih banyak. Harusnya positifnya yang kita banyak masukkan. Nah pertanyaannya bagaimana kalau selama ini dari kecil banyak masuk yang pikiran negatif? Nah maka jawabannya harus ditangkal, harus ditutupin, harus bisa disugesti diri kita itu dengan pikiran-pikiran positif. Jadi harus ditimpa terus itu. Walaupun saat ini mungkin ada pikiran buruk atau pikiran negatif kita. Misalnya kita merasa diri kita lemah. Dari dulu ya nilai sekolah rendah-rendah aja. Jadi tambah lagi dicap sama orang tua, mungkin ya ini contoh kakak dan lain-lainnya, tambah guru juga mungkin yang nggak paham, ini kamu anak BODOH gitu contohnya ya. Nah, anak yang mendapatkan masukan seperti itu akan terekam di bawah sadarnya. Sehingga ketika dia semakin banyak dapat terima itu, itulah menjadikan diri dia orang seperti itu. Nah, apalagi tambah teman-teman biasanya suka jahil kan, suka ngejek, bully kalau sekarang ya. Akhirnya apa? Jadilah dia sekarang anak yang BODOH. Dia tahu kalau aku udah anak yang seperti itu, aku nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Ya udah diem aja. Nah, kalau itu tidak ditangkis, tidak ditutupi, maka tidak digantikan dengan pikiran yang apa dirubah gitu. Ada istilahnya di frame-nya itu dirubah, maka akan jadi begitu terus. Makanya pikiran kita tuh akan bisa berubah kalau kita yang merubahnya ya. Nah ini penting ya. Jadi sugestif itu yang bawah. Nah ini lebih jelasnya sementara kita buat ya bahwa ada critical area di mana disitulah kita nanti kalau sudah mulai dewasa itu akan lebih mudah untuk membentengi diri kita dari pikiran-pikiran negatif yang masuk. Tapi anak-anak ya umur 7 tahun ke bawah, 5 tahun ke bawah, apalagi yang 3 tahun. Nah, hati-hati Bapak Ibu, harus kita rubah dari sekarang yang punya anak masih kecil atau ponakan atau mungkin cucunya ya. Jangan sampai lagi kita mengatakan, menyampaikan kepada anak yang di bawah 7 tahun, di bawah 5 tahun, kata-kata yang negatif. Walaupun kondisinya dia ternyata memang tidak bisa menjalankan atau menyelesaikan apa yang kita minta. Contoh, mengerjakan soal matematika, anak kita minta, kita bilang, Medan misalnya, Cok gitu ya, 2 kali 3 berapa? 5 Pak, gitu ya. 2 kali 3, iya 5. Nah kita kalau nggak sabar, nggak nyadar ilmunya ini, maka kita udah macam-macam itu keluar. Ya, termasuk kata negatif tadi. Makanya jangan katakan ya tadi BODOH contohnya. Walaupun dia tidak tepat menjawabnya, walaupun itu salah. Tapi coba kata-katanya itu yang positif yang dikeluarkan. Bagaimana caranya positif? Maksudnya kata positifnya itu yang nangkep di dia apa? Kalau kita BODOH, kita bilang bodoh misalnya. Apa lawannya? Lawan kata itu. Pandai. Nah, kita katakan kepada anak kita, nah kok nggak pandai ya ngerjakan itu aja, kok nggak pandai, nggak, nah, tidak pandai, belum pandai, itu jauh lebih baik kepada yang didapatkan oleh anak kita.
daripada kita katakan negatif. Kenapa? Kata tidak itu bagi anak kita sementara itu ya, bagi yang anak kita kan belum ada filternya, itu langsung masuk, maka kata pandainya yang akan diterima oleh dia. Nah, makanya di sini kita coba bagi juga ya. Ada yang kalau bawah sadar itu lebih netral, juga rileks, dalam kondisi rileks. Makanya kalau orang dari segi hipnoterapi dan lainnya itu dibuat rileks ya. Dia akan menyimpan berbagai pengalaman yang ada. Nah, oke, mungkin di sini ada terlihat nih. Nah, di sini ada filter. Jadi di sinilah mempengaruhi tindakan kita. Jadi pikiran kita itu terpengaruh oleh apa yang kita rekam selama ini. Tapi kalau kita masih sadar ketika mendengarkan itu, nah itu masih bisa ada filternya. Kita nggak akan terima. Walaupun ada orang mengatakan kita yang negatif, kita akan filter, insya Allah masih aman. Tapi kalau anak-anak nggak ada filternya, ini yang akan bahaya bagi anak. Dia akan menyatakan diri dia seperti yang kita sampaikan sebagai orang tua, negatif-negatif, positif-positif. Oke, alam bawah sadar ini ya hanya mengenal fokus kita. Kalau kita fokus terhadap sesuatu, maka kita betul-betul melewati apapun yang lainnya. Bawah sadar ini contohnya, kalau kita lagi nonton film, kalau lagi serunya nih, itu mau menangis ya kan, kalau lagi sedih nih, kalau lagi bahagia tertawa sendiri. Nah, ketika lagi nonton lagi serunya gitu, terus ada yang manggil nih, itu kalau ada yang manggil itu nggak akan dengar, terabaikan. Kenapa? Karena fokusnya ini. Jadi orang bawah sadar itu akan hanya mengenal fokus terhadap sesuatu. Nah, kalau udah fokus yang lain abai. Nah, ini yang terjadi. Makanya kita kalau mau merubahnya, ya kembalikan ke bawah sadar itu harus kita fokuskan. Kita mau jadi apa nih? Kita mau menjadi orang, ya kalau dibilang orang dulu kita bilang BODOH, sekarang kita bukan orang seperti itu. Aku anak yang pandai, aku bisa berubah, aku bisa, pasti bisa. Nah, itu harus kita kuatkan dan kita fokuskan kepada aku bisa. Insya Allah itu akan berubah. Jadi yang membuat kita terpengaruh dalam diri kita, Bapak Ibu, teman-teman, itu sebentar ya. Apa yang kita pikirkan? Oke, sebentar nih ada suara tadi ya. Apa yang kita pikirkan, ya. Apa yang kita terima, ya. Oke, sebentar ya. Saya cek ini ada suara masuk dari mana ya. Jadi teman-teman, kita harus lihat bahwa apa yang dipikirkan, apa yang dikatakan, dan apa yang dilakukan itu akan mempengaruhi diri kita. Oke, semoga ada aman ya. Nah, jadi Anda seperti sering kita dengar kalau tadi nonton video di awal, kita itu terpengaruh oleh apa yang kita pikirkan. Jadi apa kita hari ini dan mau jadi apa kita nantinya itu kembali kepada diri kita, berawal dari pikiran kita. Inilah dahsyatnya kekuatan pikiran, the power of mindset. Jadi ya kalau bicara mindset, tadi apa Bapak Ibu? Pola pikir ya. Jadi pola pikir ini ya akan mempengaruhi ya. Pengaruhi apa? Pikiran kita, perasaan, tindakan, dan dalam kehidupan sehari-hari ini kita bisa menjadi apa yang kita mulai dari pikiran kita. Nah, di sini saya coba munculkan dalam presentasi ini. Nah, nih, jadi apa kita hari ini dan mau jadi apa kita nantinya dimulai dari pikiran. Ingat ya, pikiran menjadi perkataan. Ini benar nggak? Yuk kita buktikan. Selama ini kita mikir nggak segala satu tuh biasanya kita kalau bangun tidur aja misalnya. Dulu kalau kita hari Senin atau yang kerja mungkin ya, hari Senin lagi, mau kerja lagi, mau sekolah lagi, aduh malas. Terpikir malas nih. Yang kepikiran malas, otomatis perkataan kita mengatakan malas. Aduh, malas. Malas sekali lah hari ini. Apalagi sekolah hari ini matematika pula. Bahaya ini kalau udah seperti itu ya. Nah, perkataan itu muncul. Jadi pikirannya tadi apa? Malas. Iya, mantap. Ini berarti Mr. Alif ini sudah tahu nih ya. Jadi perkataan akan menjadi apa? Ada yang tahu? Nah, ada kalau yang apa namanya? Ada tahapnya kita buat ya. Kenapa? Ini faktanya yang kita lihat di lapangan, realitanya. Jadi kalau sudah menjadi kata malas, bangun tidur tadi kata aku malas hari ini. Nah, biasanya apa? Tubuh kita akan merespon. Tubuh kita akan merespon, kita paham malas tuh bagaimana dan responnya apa? Gerakannya itu lambat, nggak mau bangkit dari tempat tidur, tarik selimut lagi, akan menjadi tindakan.
tindakannya tindakan orang yang malas. Kalaupun harus bergerak lambat, kalian apa ya, tidak ada gairah. Nah, kalau tindakan ini sudah terjadi, maka inilah yang kita khawatirkan. Kenapa? Tindakan kita yang seperti itu akan bisa jadi besok gitu lagi, dan akhirnya apa? Menjadi kebiasaan. Jadi pikiran menjadi perkataan, perkataan menjadi tindakan, dan tindakan akan menghasilkan kebiasaan atau habit. Nah, kalau habit kita sudah seperti itu, jadilah orang yang, nah baru muncul tadi Pak Mantap, jadilah karakter kita karakter pemalas ya. Jadi kalau sudah karakter kita sudah kebayang ya, orang yang pemalas bagaimana, maka hasilnya ya itulah dia akan mendatangkan nasib kita mau bagaimana. Nasib seorang pemalas ya tahulah kita, nggak ngapa-ngapain, nggak kerja, nggak belajar. Nah, jadi pikiran ini akan menentukan nasib. Apalagi kita punya iman, ya, punya keimanan, keyakinan. Nah, ini akan mempengaruhi teman-teman. Keimanan kita, iman yang kokoh, itu akan sangat mempengaruhi dalam meraih atau mendapatkan apa yang kita inginkan tersebut. Ya, kalau negatif tetap negatif. Kalau positif, maka jadilah positif. Makanya pilih mana? Teman-teman mau positif atau negatif? Jadi, pikiran kita hari ini yang dikendalikan oleh iman yang kuat, yang kokoh, akan mengarahkan hidup kita pada nasib yang apa yang maunya kita. Nah, kita mau lebih baik di masa datang, ayo kita buat dari sekarang pikiran kita harus yang positif. Nah, saya sudah sharing, sudah berbagi juga kemarin, ada dalam 3 kali sharing seperti ini, 3 kali pekan ya, 3 kali minggu. Bapak Ibu, teman-teman boleh masuk cek di member area, itu saya sudah berikan ada 3 ini, karena bagian-bagiannya banyak ya. Anda adalah apa yang Anda pikirkan, saya berikan apa? The power of positive thinking. Itu yang pertama. Kemudian the power of positive feeling. Jadi bukan hanya dari pikiran, tapi juga akan mempengaruhi perasaan. Nah, kalau perasaan kita sudah juga terpengaruhi, maka kehilangan gairah, kehilangan motivasi. Ini juga penting. Jadi 3 ini harus kita miliki. Jadi kalau mindset kita dari awal kita sudah buat, insya Allah yang tadinya malas kita rubah jadi baik, rajin, insya Allah maka hasilnya juga akan baik. Jadi kalau kita ingin merubah mindset kita, maka positif thinking, positive feeling, positive motivation, maka insya Allah hasilnya akan sesuai dengan apa yang kita inginkan. New mindset akan menghasilkan new result ya. Nah, mengenai mindset ini tidak semua orang sama juga pemahamannya, karena ada orang ya terkadang dia mikir aku ini apalah gitu. Nah, makanya ada dikenal dengan istilahnya growth mindset sama fixed mindset. Nah, ini pola pikir yang dapat mempengaruhi motivasi dan tindakan seseorang. Jadi teman-teman, kita belajar berikutnya bagaimana jangan sampai kita bagian yang mana nih yang kita saat ini. Nah, jangan sampai kita jadi bagian yang salah. Nah, apa itu? Tadi mindset ada growth mindset dan fixed mindset. Nah, kalau sudah mempengaruhi motivasi dan tindakan kita, dampaknya apa? Ya, kita bisa saja dalam hal ya mau belajar itu nggak ada gairah, dalam karir nggak ada keinginan ini itu yang lebih tinggi, kehidupan sehari juga ya gitu-gitu aja, stagnan jadinya. Nah, makanya itu apa? Tadi saya sebutkan ada 2. Nih, kita lihat ada fixed mindset sama growth mindset. Nah, kalau fixed mindset, wah ini seperti gambarnya ya. Ini otaknya ya. Ini mindsetnya sudah dikurung, sudah digembok, dikunci. Ya. Kenapa? Artinya kalau dari sini kita bisa dapat menyimpulkan yang namanya fixed mindset itu cenderung berpikir bahwa perubahan itu adalah suatu yang sulit. Jadi udah ditutup dulu, udah terkunci di pikirannya bahwa kalau aku mau lebih baik, kalau aku saat ini ya begini-begini aja, ya begitulah memang. Apalagi kalau sempat menyalahkan diri, astagfirullah. Memang aku ini apalah. Ya, memang dari dulu aku nilainya rendah-rendah. Memang dari dulu aku ini payah dibilangin, orang tua suka marahin, astagfirullah. Ini orang fixed mindset ini itu cenderung mengatakan ketika ada perubahan dia sulit untuk itu. Nah, kemudian kita harus pahami ya, sebenarnya setiap kita ini kan punya kecerdasan, punya pikiran, otak ya. Bahkan talenta kita ada ya. Nah, ini sebenarnya penentu kesuksesan. Tapi bagi orang yang fixed mindset, dia tidak lagi mempertimbangkan itu. Mereka berpikir bahwa talenta ya
dan kecerdasan atau pikiran yang diberikan oleh Allah kepada dia itu tidak lagi dipertimbangkan, tidak penentu kesuksesan bagi dia. Jadi, wah udahlah, nggak ada itu. Nah, ini orang yang fixed mindset. Nah, kalau orang yang growth mindset, nah kita lihat di gambarnya apa itu? Wah, bertumbuh ya. Jadi kalau fixed mindset itu dia akan bertumbuh. Kenapa? Kesuksesan bisa dicapai kalau berusaha. Nah, ini pikiran dia. Dengan cara apa? Mengembangkan diri, baik hard skill maupun soft skill. Beda ya sama yang fixed mindset tadi. Kalau fixed mindset, dia udahlah nggak mungkin berubah nih. Itu kalaupun harus berubah sulit gitu. Sehingga kalau ada bidang yang ingin dikuasainya saat ini, wah kok rasanya nggak bisa ya. Mau dicoba, waduh ternyata susah ya. Ya mungkin ini contoh berikut dulu ya. Orang growth mindset ini percaya bahwa talenta dan kemampuannya bisa diasah sedikit demi sedikit. Walaupun mungkin ada kesulitan, tapi tetap dia punya pikiran bisa diasah sedikit demi sedikit. Dengan usaha dan keteguhan, maka insya Allah akan terwujud, akan tercapai. Nah, kita gabungkan dari yang tadi, ini kan semakin dahsyat nih, bahwa kita adalah apa yang kita pikirkan. Nah, kita pilih mana nih? Sekarang kalau ditanya nih Bapak Ibu mau pilih yang mana? Atau sekarang berada di mana? Ayo, berada di mana? Ayo. Nah, karena ini penting. Jadi ini akan menentukan hasil akhir kita. Jadi kalau kita di prosesnya aja kita sudah menyatakan, waduh, nggak mungkin kayaknya, gimana ya? Nah, kalau orang growth mindset, dia mengatakan pada dirinya, oh aku bisa, ini bisa berkembang. Dengan cara apa? Aku mengasah kemampuanku, aku akan belajar, aku akan latihan, aku akan melakukan yang bisa kulakukan. Nah, itu dia. Jadi dia akan berusaha berkembang, menyesuaikan dengan apa kebutuhan yang dimiliki, kalau hard skill-nya, kemampuan untuk yang dia kerjakan tuh harus kerja fisik, dia akan lakukan. Kalaupun dia harus berpikir, dia tetap harus lakukan. Sehingga pengetahuannya, pengalamannya akan bertambah. Nah, kalau orang growth mindset ini, ya sebenarnya sama dengan fixed mindset dari awal sejak lahir ya, ya sama-sama tidak ada modal yang khusus ya. Nah, cuman dia mau berusaha, itu penentu kesuksesannya. Aku harus berusaha, itu dia. Jadi sudah paham ya di mana bedanya antara dua ini. Atau contoh lain kalau ada nih teman-teman, ini kita nggak ngelihat usia lah ya. Ada orang itu bermain digital marketing, main produk digital, atau kita sebut YouTuber lah misalnya. Ini YouTuber ini kehidupannya enak ya, menyenangkan ya, banyak uangnya. Begitu juga digital marketing ini. Nah, akhirnya dia mencoba. Nah, dia sudah, tapi sayangnya negatif nih. Wah, ini susah untuk berubah, tapi ada kemungkinan mencoba. Nah, ketika mencoba, karena sudah fixed mindset itu sudah menanamkan tadi ini perubahan itu sulit, ketika dicoba, apa yang terjadi? Gagal. Karena sudah membuat sulit dulu, akhirnya sulit yang terjadi. Nah, kalau sudah nggak bisa dia ngerjakan, dia katakan langsung, oh memang aku nggak bisa, aku ini apalah, memang begitulah aku nih, gagal aja bisanya. Akhirnya dia menganggap dirinya tidak berbakat, tidak punya talenta dan kecerdasan untuk itu. Akhirnya apa? Mundur. Nah, inilah yang dikatakan orang yang berada di fixed mindset. Jadi dahsyat ya teman-teman ya Bapak Ibu ya. Kekuatan pikiran kita ini sebenarnya kita sendiri nih yang menentukan. Sekarang kita pilih nih, mau di mana? Growth mindset atau fixed mindset. Oke, tentukan pilihan Anda. Oke ya, sudah ditentukan ya. Jelas lah ya pilih yang mana. Jadi kalaupun masih susah, kata sulit katanya. Nah, ini mental blocknya ini harus dihancurkan. Nah, saya pernah belajar sama banyak guru termasuk untuk menghancurkan mental block. Waktu itu saya belajar sama Pak Tung ya, Pak Tung Desemuaringin, Pak TDW. Saya diajak waktu itu saya belajar ada ikut namanya Life Revolution. Nah, itu belajarnya saya dari kota Medan terbang ke Jakarta, itu biaya sendiri pesawatnya. Dan biaya trainingnya, Bapak Ibu tahu biaya trainingnya waktu itu sudah mencapai 5 juta, 4.900.000 ya, dahsyat. Dan hotelnya cari sendiri, bayar sendiri. Itu udah lama itu masih tahun 2000, 2010, 2011 ya. Sudah lama sekali. Nah, saya akhirnya dihancurkan mental block-nya, ya kekuatan pikiran kita kalau masih ada ketakutan dan lain-lainnya dengan cara ini waktu itu. Jadi berjalan di atas api. Ini sama acara Pak Tung nih. Nah, akhirnya apa? Wah, ternyata
ketakutan kita, pemikiran kita itu bisa dilewati ya. Wah, akhirnya apa semangat dan ternyata semua melewati. Nah, karena saya memang sebagai seorang trainer ya, saya senang hal-hal seperti ini. Akhirnya saya coba dan saya bersama teman kalau ini sebenarnya apinya bisa besar kecil ya. Walaupun kecil ya insya Allah tidak terbakar kakinya. Tapi tetap ada yang terbakar. Apa yang terbakar ya tadi yang halus. Nah, saya coba lagi lebih besar ini sama temen nih. Wah, kami buat sama teman, kami buat acara camping, outbound. Nah, ini mental block orang-orang ikut sama kami training, kami hancurkan. Nah, ini kalau Bapak Ibu di Medan atau di mana mau ikut outbound atau training sama saya, sama tim, itu bisa menyelenggarakan acara seperti ini. Berjalan di atas api, itu bagian dari kegiatan kita. Jadi dasar ya mental blocknya harus dihancurkan. Banyak cara. Saya juga sudah pernah buat juga kemarin training offline di Medan itu berjalan ya, atau menginjak-injak kaca. Wah itu udah pernah? Ada yang pernah? Pernah lah ya, ada yang mungkin ya. Macam-macam itu menghancurkan mental block. Itu hanya salah satu cara. Banyak cara lain, yaitu termasuk menguatkan pikiran, sugesti, autosugesti, dan lain-lainnya. Oke, selanjutnya. Kita ketahui bahwa hidup kita ini kalau sudah paham, kita adalah yang kita pikirkan tadi, maka sama seperti ini. Ada yang tahu ini? Law of projection, ya kita proyeksikan kehidupan kita ini, apa yang kita pikirkan, itulah tergambar. Ya, kebayang nggak teman-teman ya? Jadi, kalau sudah paham ilmu the power of mindset, kekuatan pikiran, pola pikir kita, insya Allah, kita bisa menguasai kekuatan pikiran kita. Kalau kita sudah menguasai kekuatan pikiran kita, teman-teman, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Insya Allah, rahasia yang dikatakan dari film The Secret tadi, itu bisa tercapai atau terwujud juga sama kita. Artinya kekayaan, kesehatan, apapun itu menjadi milik kita. Jadi sama dengan dikatakan ya di sini, di slide ini, menguasai kekuatan pikiran sama dengan rahasia kekayaan. Di sini kita mungkin ada yang beragama Islam, ada yang beragama tidak beragama Islam, tapi apapun itu kembali kepada diri kita. Kalau kita yang beragama Islam, saya beragama Islam, saya tambahkan bahwa kita punya Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Besar. Dan kita yakin bahwa itu semua karena Allah, maka itu akan semakin mudah bagi Allah dan bagi kita untuk mewujudkannya. Tadi ada yang nonton filmnya di awal tadi, mungkin tidak semua ya. Ya ini sudah puluhan orang yang hadir tadi, masih awal masih belasan. Nah, di sana disebutkan bahwa mereka dengan keyakinan memikirkan apa yang dia pikirkan, dia rubah pemikiran mereka tadi yang negatif menjadi yang positif, dan dia katakan, aku ingin ini, aku ingin memiliki ini, ingin sehat, ingin bahagia, ingin apapun itu. Nah, di sini mungkin ingin utangnya lunas, ingin apa lagi. Nah, itu bisa terwujud. Ya. Nah, kalau di orang barat mungkin ya teman-teman tahu sendiri lah ya. Tadi apa keyakinannya bagaimana? Nah, kalau mereka bilang apa? Kalau apa yang kita pikirkan akan diterima oleh alam semesta, akan terjadi tarik menarik dan kita akan mendapatkan pengembalian dari alam semesta itu apa yang kita pikirkan. Nah, kalau saya tambahkan bahwa ada Allah yang Maha Esa, yang Maha Kuasa, maka akan mengabulkan apa yang kita inginkan dan yang kita pikirkan. Dan dalam Islam ternyata ada hadits kursi yang sudah mengatakan bahwa Allah mengikuti prasangka hambanya, maka terjadilah dia. Makanya ada juga training saya, kun fayakun, kalau Allah sudah katakan kun, maka insya Allah jadilah apa yang kita inginkan. Masya Allah. Oke, yang baru masuk nggak apa-apa, tetap ikuti ya. Saya baca chatnya ini kebetulan. Nah, insya Allah tetap bermanfaat. Nah, jadi kembali kepada pikiran kita. Jadi kalau kemarin-kemarin saya pernah memberikan sharing bahwa memulai usaha bisnis tanpa modal, mungkinkah? Mungkinkah? Mungkin. Silakan tonton sharing video rekaman saya sebelumnya. Dalam agama Islam ada cara-caranya. Bahkan dalam dunia digital marketing sekarang juga termasuk dalam bentuk afiliat atau afiliasi online yang saya ajarkan, itu juga solusinya dalam Islam ada. Tanpa modal. Nah, kalau mau lebih besar, ada. Nah, ini salah satunya yang bisnis saya yang saya jalani saat ini. Wah, ini saya. Alhamdulillah saya punya Cuci Laundry Express. Bapak Ibu tahu modal untuk memiliki tempat mesinnya lumayan besar kan ya. Ini saya tunjukkan ini kebetulan ini apa namanya istilahnya cucian pertama ya.
pecah telur. Jadi saya foto. Nah, mahal ya. Ini ada sampai hampir ratusan juta. Dan kalau Bapak Ibu ternyata itu tidak biaya kita, gimana? Alhamdulillah, Allahu Akbar. Ini yang saya rasakan. Nah, inilah tempat saya sekarang. Bagi yang di Medan boleh nanti berkunjung. Ini sedikit informasi saja yang saya lakukan saat ini ya. Oke, baik, sudah masuk ke jam 9 ntar lagi. Maka Bapak Ibu, seperti janji saya, bagi yang mau mendapatkan e-book gratis, saya sudah siapkan ya. Barangkali ada yang menunggu. Ya, memang sengaja diberikan di saat ini. Bapak Ibu boleh ambil. Oke, kalau ini boleh langsung cek di Zoom ya, di Zoom chatnya saya kirimkan di sana. Apa itu? Saya berikan seperti janji saya, ada e-book gratis rahasia anti menunda pekerjaan. Oke, di sini ada linknya, saya kirimkan juga di chat. Nah, kalau di chat ini nanti Bapak Ibu bisa langsung klik ya, langsung klik, maka akan muncul dan silakan diisikan. Oke, kita coba praktekkan aja. Oke, sudah keluar. Nah, ketika diklik otomatis muncul seperti ini. Nah, nih. Silakan langsung diisi. Nah, kalau di sini kebetulan kalau kita sudah login, maka akan muncul nama kita. Tapi kalau belum, maka silakan login. Ini 0 rupiah gratis. Artinya tetap mengisi ini supaya Bapak Ibu nanti bisa mengakses. Karena kalau nggak di sini, nggak ada tempat untuk mengaksesnya. Karena setiap kita mengisi data, ada akses yang bisa untuk mengambil rekaman atau e-booknya ini. Oke ya, silakan isi datanya, nanti rekening banknya itu bebas, itu nggak penting. Kenapa? Karena tidak berbayar, 0 rupiah. Oke, buat pesanan. Nah, oke, selesai itu ya untuk hadiah yang saya janjikan. Oke, kita lanjut ya, siap untuk melanjut pembelajaran kita? Oke, ada hal penting, sebenarnya ini materi yang selanjutnya ini saya bagikan di training saya. Tapi malam hari ini bonus. Kenapa? Karena saya akan memberikan training insya Allah besok. Dan training ini sangat-sangat penting dalam kehidupan kita. Untuk merubah hidup kita. Nah, bagi Bapak Ibu, Alhamdulillah sudah banyak juga yang mendaftar. Dan bagi yang belum mendaftar, nanti boleh daftar kalau mau ya. Tapi kalau tidak, itu kembali pilihan tentunya. Kenapa? Karena training ini masih berhubungan dengan mindset. Tapi memang saya membawakannya secara spiritual. Kenapa? Karena ada rahasia yang lain. Nggak belum semua dikupas ternyata ya. Ya, karena beberapa hal yang kita sadari ada yang perlu kita ketahui dalam setiap kita mengucapkan sesuatu itu. Itu mempengaruhi sebenarnya dari pikiran kita dan menjadi apa nantinya. Oke, kita lanjut ya. Udah diambil ini ya, yang sudah mau ngambil e-booknya. Nih ya, di atas ini atau di chat Zoom, wah ini banyak yang baru gabung lagi nih. Oke deh, saya kasih lagi di chat Zoom, siapa tahu biar nggak ketinggalan, klik. Silakan langsung diklik ya yang di chat Zoom. Oke, lanjut ke materi berikutnya. Ini materi training nih, materi spiritual mindset. Apa itu? Yaitu pesan penting bagi kita semua. Saya berguru dengan banyak guru ya. Salah satunya ini ada 7 mindset orang sukses. Yang pertama, jika ingin maju, maka dia harus siap mengatakan pada dirinya, saya harus berubah dan siap-siap dalam kondisi tidak nyaman. Kira-kira Bapak Ibu bisa dimasukkan ke dalam pikirannya? Apakah saat ini teman-teman, Bapak Ibu semua sudah memiliki mindset yang pertama? Nah, ini mindset orang sukses dikatakan kenapa? Orang yang sukses itu ternyata mereka rata-rata menyatakan ini. Ketika ingin maju, ingin menyelesaikan sesuatu, ada project, ada yang baru yang ingin mau dilakukan, walaupun ini belum pernah, dia coba gitu. Ya, saya yang baru selesai sebenarnya yang saya buktikan kemarin dan saya sampaikan juga di sharing sebelumnya. Saya senang belajar kembali ke basic ya sejak pandemi. Ya, kemarin kan pandemi, saya kan basic saya sejak berhenti kerja itu saya sebagai trainer. Saya sebagai trainer
kemudian saya banyak ngisi, dan saya juga punya bisnis tour travel, umroh. Wah, mantap, Mas. Ini saya manggilnya apa nih, Mas, Bapak, ya, sudah melakukannya, mantap ya. Nah, waktu itu saya sedikit sharing ya. Nah, karena basic saya di IT, saya tamatan SMK Telkom, terus saya masuk teknik informatika di Medan, S1-nya, dan tapi saya sebagai passion saya sebagai trainer gitu. Nah, sejak pandemi akhirnya istirahat semua kan, tour travel umrohnya nggak bisa gerak, trainingnya tidak ada, akhirnya apa? Saya masuk ke dunia digital. Nah, dari situlah saya kembali ke basic. Nah, kalau saya pikir-pikir, kayaknya udah ketinggalan jauh. Tapi tadi, ketika kita yakin saya harus berubah. Nah, kalau kita berubah, maka yang kondisi kita selama ini sudah enak jalan ke sana kemari. Contoh, saya waktu posisi trainer, saya hampir tiap bulan, bisa bukan hampir tiap bulan, waktu itu terakhir sebelum pandemi, itu keliling dari Medan ke Aceh, Banda Aceh, kemudian ke kota Pekanbaru, ke kota Padang, dan lain-lainnya, itu keliling. Tapi ketika masuk ke dunia online, wah ini nggak nyaman ya, nggak bisa keliling, nggak bisa kemana-mana. Tapi apa boleh buat, dan kita harus kuatkan diri kita. Aku harus berubah, aku harus mengikutinya. Dan akhirnya saya menguatkan, makanya saya praktisi digital marketing sekarang. Bahkan saya ambil sertifikat BNSP-nya untuk tadi, aku bisa. Saya harus berubah, saya harus maju. Nah, ini harus kita miliki teman-teman ya. Oke ya, semoga bisa ya. Yuk, diingat-ingat. Kalau ingin maju apa? Katakan saya harus berubah. Ingat, saya harus berubah. Ketika ada muncul pikiran negatif, nah itu saya ada training khusus di part 3, namanya ada jurus melawan godaan setan. Itu ada jurusnya, nanti saya share di akhir ya. Itu training-training khusus yang mana saya untuk belajar ilmu itu, saya mengeluarkan uang 5 juta kurang 50.000. Itu saya lakukan. Nah, alhamdulillah ilmunya itu kan boleh di-share nih, kecuali fasilitas dan lainnya. Tapi ilmunya itu insya Allah akan saya bagikan. Namun karena memang sudah effortnya besar juga, saya tetap ada biaya, tapi tidak besar itu ya. Nanti saya akan infokan di akhir aja. Godaan setan bisa ada jurusnya gimana ya? Oke, yang kedua ini yang penting juga. Bapak Ibu pernah nggak dengar kata-kata ini yang kedua ini? Yuk, yang pernah dengar, siapa yang pernah Bapak Ibu dengarkan mengucapkannya? Ada yang tahu? Kira-kira Mas Alif atau Pak Alif tahu nih? Tidak ada kata gagal, yang ada hanya sukses atau belajar. Ada yang pernah dapatkan kata-kata ini? Nah, yuk, mindset kita, pikiran kita, katakan seperti itu. Nggak ada. Kalau ternyata kita nggak berhasil menyelesaikan ini, jangan katakan gagal. Ini adalah proses aku belajar. Karena prinsipku, tidak ada kata gagal, yang ada hanya sukses atau belajar. Nah, mantap nih. Ada yang, wah, pernah dengar, mantap. Nah, ini bahasa lain, kesuksesan yang tertunda. Terima kasih, Pak Samsul ya. Kesuksesan yang tertunda. Wah, tapi dulu saya mendapatkan ini, salah satu guru saya tadi Pak Tung Desem Waringin, itu saya harus siap mengeluarkan dana uang itu 16 juta untuk belajar Bapak Ibu. Dan ilmunya dasar-dasar memang, tapi yang saya mau tunjukkan bukan mau saya menunjukkan ujub sombong saya itu apa enggak. Jangan pernah hitungan-hitungan ketika mau belajar, kita mau berubah, karena ternyata itu akan membuktikan kita bisa berubah. Kalau Pak Tung bilang apa? Berubah bumi dan langit katanya ya. Nah, itu terbukti. Saya kalau bisa Bapak Ibu mungkin jumpa orang saya yang dari dulu kecil sama, dia kaget itu kalau jumpa saya. Dulu yang namanya Rahmat itu orangnya pendiam, nggak banyak ngomong ya. Tapi kok bisa berubah? Oke, yang ketiga. Kenapa? Karena tadi jawabannya karena suka belajar. Belajar, belajar, belajar ya. Yang ketiga apa? Nih, yuk baca sama-sama. Penting nggak nih? Ada yang pernah dengar? Oh, sering dengar lah ya. Jika orang lain bisa, saya pun pasti bisa. Kalau dia bisa, aku pun bisa. Kalau orang lain bisa, saya pun pasti bisa. Oke, yuk tanamkan mindsetnya di pikirannya. Oke. Saya nggak pernah belajar khusus untuk website ya. Contoh kemarin apalagi membuatkan afiliasi ya, membuat web afiliasi.
Dan saya mau berubah. Kalau orang lain bisa, saya juga pasti bisa. Dan saya keluarkan dana. Saya ambil, mungkin Bapak Ibu tahu yang namanya program atau aplikasi Sejoli, itu saya beli untuk mencoba membuat afiliasi online itu. Apa yang terjadi? Hampir setahun saya coba, tidak berhasil, tapi saya tidak patah semangat. Itu kesusahan yang tertunda tadi Pak ya. Saya jadikan itu proses belajar. Kalau dia bisa, kenapa aku nggak bisa? Aku pasti bisa. Tapi apa yang terjadi? Ya namanya sistem atau aplikasi itu dia ada masanya 1 tahun. 1 tahun habis, berarti saya harus bayar lagi nih. Nah bagi orang yang tadi kita udah belajar tadi, ada fixed mindset sama growth mindset. Kalau fixed mindset, mungkin dia sudah langsung, memang aku nggak cocok mengerjakan ini. Udah habis uangku, hampir 600.000, nggak bisa jadi-jadi juga. Udahlah, tinggalkan. Nah, kalau kita growth mindset, dan mindset kita sudah kita tanamkan, kalau orang lain bisa, saya pasti bisa. Maka mau nggak mau keluar uang lagi. Oke, saya keluarkan uang lagi 600.000. Oke, saya bayar lebih lagi untuk ini, untuk hosting, untuk domain, saya bayar. Top. Dan apa yang terjadi? Walaupun mungkin kita nggak bisa 100%, tapi Allah kasih jalan, Bapak Ibu. Ya, saya terima kasih, di sini hadir nggak nih? Salah satu teman sahabat saya yang luar biasa. Saya jujur nggak kenal sama beliau. Tapi ketika ya kita kontak di dunia online itu, dan saya bertanya, dia bantu jawab, bahkan dia bisa bantu sampai menginstalkan. Saya sudah beli kan tadi, nah bantu instalkan, akhirnya apa? Singkat cerita, jadilah dia afiliasi online yang Bapak Ibu sudah daftar tadi. Afiliasionline.com itulah salah satu bukti ketika saya mengatakan kalau orang lain bisa, saya juga harus bisa. Walaupun mungkin bukan usaha saya 100%, tapi Allah kasih jalan, ini bukti bahwa Allah itu akan membantu kita. Ya, bukan alam semestanya, tapi Allah. Ya, oke, jelas ya. Nah, berikutnya yang keempat. Nih, waktunya semakin cepat nih soalnya ya. Yuk, baca lagi sama-sama. Saya lebih memilih dibayar berdasarkan hasil, bukan berdasarkan waktu. Wah, ini. Karena ada orang yang mungkin ya dalam waktu mengerjakan sekian bulan, setahun, oke, aku sudah mengerjakan sekian lama, udah habis nih masnya. Tapi kalau kita yakin hasil, maka dia akan terus berusaha. Jadi dia akan terus berusaha, apapun yang harus dikeluarkan, berapapun yang akan dibayar, maka dia yakin nanti hasilnya akan mengikuti. Jadi kalau berdasarkan waktu, udah habis nih waktu saya setahun, nggak mungkin lagi saya perpanjang, ya sudahlah. Tapi karena saya mau, saya akan mendapatkan hasil di suatu saat nanti, maka saya akan dibayar untuk itu, maka saya akan teruskan. Saya bayar lagi sejolinya, saya bayar lagi hostingnya, saya bayar lagi domainnya, makanya keluar uang 1 juta pun tidak apa-apa. Yang penting saya berusaha, dan alhamdulillah, sama tadi ceritanya, Allah kasih kemudahan. Oke, asik ya, tanamkan ya. Terus yang penting lagi berikutnya yang kelima, yuk kita baca lagi. Saya akan bergaul dengan orang-orang positif dan membiasakan diri dengan hal-hal yang positif. Oke, kembali tadi ke pembelajaran kita di awal, berawal dari pikiran. Nah, agar terjaga pikiran kita, maka cek sekeliling kita. Saat ini kita lihat kanan kiri, oh bukan kanan kiri sebelah kita ya, maksudnya orang-orang yang kita jumpai di dekat-dekat kita, apakah orang-orang yang positif, apakah orang-orang sukses, apakah orang-orang yang sebaliknya. Kalau ini pernah dengar lah ya cerita, kalau kita bergaul dengan pandai besi, tukang las, maka kita akan mendapatkan bau, nggak sedap bau, apa namanya, besinya, lasnya, asapnya, dan lainnya. Tapi ketika kita bergaul dengan orang yang kita sebut pemilik usaha minyak wangi, wah, kita bergaul dengan orang-orang yang penjual minyak wangi, maka apa yang terjadi? Kita pun akan mendapatkan wanginya, harumnya. Enak ya. Nah, ini berlaku di kita. Yuk kita tanamkan di pikiran kita, kalau aku mau sukses, mindset kita sebagai orang sukses, maka mulai besok silakan cari orang-orang yang lebih baik dari kita, lebih positif dari kita, kalau bisa lebih sukses dari kita, kalau dalam kepada yang
spiritualnya, nah kita ini belum bahas spiritual soalnya ya, mindset aja. Spiritualnya nanti insya Allah besok akan saya bagikan ilmunya. Sekali lagi, untuk spiritual, kalau digabungkan ke mindsetnya ini, itu akan semakin luar dahsyat. Kenapa? Spiritual tadi, Bali ada kekuatan Allah di sana. Nah, kalau secara spiritual dibawakan, maka dahsyat. Nah, insya Allah tapi besok ini ya, nggak mungkin hari ini dikupas semuanya. Oke, mantap. Saya senang nih ya, Mas Ali atau Pak Ali nih. Sempurnakan diri sendiri dahulu, maka orang lain akan mendatangimu. Wah, ini nanti ini sebenarnya ada dalam konsep yang sudah saya bagi kemarin. Ini saya sudah bagikan ilmunya ya. Karena ini bagus nih, menang. Ketika kita sempurnakan diri kita, nah maka akan terjadilah. Kalau saya bilangnya, kita akan jadi people magnet dan magnet rezeki. Jadi kalau bahasa lainnya, kalau saya sering bilangkan juga, yaitu pantaskan diri kita. Kita mesti memantaskan diri kita. Nah, kalau how to get a better life dalam sharing saya sebelumnya, sampai masalah jodoh pun sama. Kita ingin mendapatkan wanita yang cantik, yang soleha, pantaskan diri kita untuk mendapatkan itu ya. Nah, ini banyak sharing saya, boleh dicek nanti yang sebelum-sebelumnya. Nah, ini saat ini kita belajar mindsetnya dulu ya. Oke, berikutnya saya senang nih, terima kasih yang selalu chat-chat ya. Saya bacakan sambilan, tetap dibaca, tenang aja. Yang keenam, tadi ada 7 ya. Saya selalu optimis. Ayo, tanamkan. Jangan pesimis ya. Kalau pesimis itu ada kepanjangannya. Ada yang tahu kepanjangannya? Ini dulu waktu saya ikut banyaklah motivator-motivator itu. Saya alhamdulillah senang belajar. Jadi para motivator, trainer dan yang ada di Indonesia yang mungkin Bapak Ibu yang mungkin seumuran dengan saya yang senior itu saya sudah pernah ikutin. Bahkan waktu saya baru mulai masuk ke dunia motivasi, itu saya langsung belajar dekat sama yang namanya Bapak Andri Wongso. Kenal? Itu saya ada tuh, cuman sini nggak sempat saya fotokan ya. Nanti kalau saya cari foto saya sama trainer-trainer atau mentor-mentor saya dan guru-guru saya, boleh nanti saya coba bagikan. Bukan mau ujub sombong, tidak. Menunjukkan seperti inilah kita harusnya, kita harus mau optimis untuk bisa terus berubah, belajar, dan mengasah diri kita. Dimanapun, bagaimanapun, dan dalam kondisi apapun kita harus optimis. Nah ini kenapa cerita Andri Wongso? Karena itu dahsyat waktu itu saya terima bagaimana semangatnya bahwa ya bagi dia kita semua ini adalah orang-orang sukses ya. Jadi tidak ada istilah orang miskin karena membuktikan beliau walaupun dengan kondisi pendidikan yang rendah kita bilang dia ceritakan, tapi ternyata bisa sukses menghasilkan banyak hal. Nah ini yang keenam. Dan yang terakhir, nah ini dia, masuk dia tadi. Saya akan selalu belajar, dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun, saya siap untuk belajar. Oke, Bapak Ibu, bagaimana? Siap? Dan inilah saya, alhamdulillah saya buktikan, saya wujudkan, saya keluarkan biaya berapapun, saya siap, saya dengan siapapun, saya ikuti. Yang penting, ini betul-betul merubah hidup saya, dan saya siap untuk belajar. Tentunya, saya sudah sampaikan di sharing saya sebelumnya, kalau untuk belajar itu carilah ilmunya yang baik dan benar. Ada 2 ya, baik dan benar. Karena tidak cukup hanya baik. Saya sudah buktikan ya, sudah terjadi dalam kehidupan saya sampai punya hutang ya 1 M-an, 1 miliaran, dan itu ternyata karena ada hal-hal yang tidak benar di sana. Makanya harus baik dan benar ilmu ketika kita mau belajar. Nah, insya Allah apa yang saya pelajari, yang benar, yang baik, insya Allah saya bagikan. Nah, ada yang berbayar, ada yang gratis tentunya. Ada yang gratis, Bapak Ibu boleh cek banyak yang sudah saya bagikan di member area dalam sharing for entrepreneur-nya. Nah, inilah 7 yang bisa saya kupas. Insya Allah besok ini saya mungkin bagikan lagi, tapi bagi yang hari ini ikut nggak semua ya. Untuk training besok, kalau ikut hari ini, ya berarti saya kan nggak perlu banyak cerita. Tapi kalau nggak ikut, ini akan saya sampaikan lagi besok. Besok malam, ya besok malam. Saya ada training spiritual mindset. Nah, ini yang saya bagikan pada malam hari ini tentunya terbatas, dan besok malam akan saya tambahkan ini. Saya munculkan sengaja ya. Ya, kenapa? Kita sudah paham nih, bagaimana mindset orang sukses. Nah, setelah teman-teman, Bapak Ibu mengenal pentingnya pengaruh mindset orang sukses terhadap diri kita, ya terhadap kesuksesan kita. Ada satu hal lagi yang tidak boleh kita lupakan
di mana secara tidak disadari mungkin kita sering terserang penyakit ini. Yaitu apa? Penyakit mental. Nah, ada 5 penyakit mental manusia, Bapak Ibu. Namun tidak bisa saya bagikan di sini. Saya akan bagikan nanti di spiritual mindset. Insya Allah besok malam, Senin malam, jam 20 sampai 21.30 seperti saat ini akan saya bagikan ilmunya. Kenapa? Ini penting. Penyakit mental ini lebih berbahaya daripada penyakit fisik. Ayo, kenapa? Kok lebih parah penyakit mental daripada penyakit fisik? Berbahayanya kenapa? Karena penyakit fisik hanya menyerang organ-organ tertentu. Tetapi penyakit mental akan berpengaruh terhadap setiap aktivitas kehidupan kita. Wah, bagaimana cara ikutnya nanti ya Bapak Ibu ya? Terima kasih yang sudah bertanya. Cara ikutnya nanti setelah betul-betul yakin untuk ikut dulu. Kenapa? Ini sudah dapat nih. Waduh, mager ya. Oke, tenang. Kalau yang mager, Zoom ini membuat kita mantep ini ya. Oke, bergerak tapi sangat berat. Iya, penyakit ini terkait penyakit mental tadi ya, betul. Inilah insya Allah saya akan bagikan 5. Malas, oke. Itu dia. Bagaimana caranya? Nah, penyakit ini insya Allah besok akan saya kupas bagaimana untuk menghadapinya. Nah, berikutnya. Selain 5 penyakit mental, saya kasihkan juga 7 ciri khas orang yang bersikap positif. Kenapa? Karena kan nanti kita akan memahami nih pentingnya mindset. Oke, mental, oke. Dan udah kita bangun nih dalam diri kita ya. Udah tahu nih kita bangun nih mental mindsetnya. Kita udah pelajari pada hari ini. Nah, sekarang bagaimana itu agar mengakar kuat dalam hati kita? Nah, itu yang penting. Jadi setelah tahu, maka tugas kita selanjutnya adalah membiasakan untuk bersikap positif dalam keadaan apapun. Nah, nanti dalam training saya besok malam, kalau ini kan sharing. Kalau sharing ini kan sharing hanya berbagi ya. Tapi kalau training artinya kan latihan. Insya Allah akan saya berikan latihan-latihannya. Trainingnya besok 1 malam, ya 1 malam seperti malam ini. Tapi trainingnya atau latihannya selama 1 minggu. Wah, dahsyat ya. Jadi kalau kita Senin kita training, Selasa Bapak Ibu mulai latihan tuh. Praktek. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Bapak Ibu praktek. Ya, saya berikan nanti prakteknya. Nah, kenapa? Karena orang-orang sukses selalu bersikap positif. Layaknya seorang pemenang. Jadi kalau kita tidak tahu ciri khas orang-orang yang positif ini, terkadang kita nggak sadari, oh ini ternyata. Nah, kalau sudah dapat, insya Allah Bapak Ibu akan lebih mudah mendapatkan jalannya. Ya, insya Allah ciri khas orang positif ini ada 7, akan saya berikan juga besok. Nah, apa itu ilmunya? Nih. Nah, ini dia ya, bisa dibaca ya. Ada empowering belief. Nah, ini satu hal yang rahasia, ya bukan rahasia sebenarnya, cuman maksudnya dalam rahasia dalam diri kita ya. Untuk menjadi sosok yang luar biasa, ada hal penting yang harus dibiasakan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Hal itu adalah empowering belief ini. Empowering belief ini yaitu sebuah keyakinan yang harus kita berdayakan agar menjadi motivasi kuat bagi kita. Untuk apa? Untuk sukses dan tetap semangat. Ya, selalu kita semangat. Ini penting empowering belief. Nah, contohnya ya mungkin biar nggak apa ya, biar kepo dikit ya besok ikutin lah gitu ya. Ya, sebenarnya hampir sama tapi nanti ada saya kasih dan ini ada tugas bukan ya tugas latihan lah ya untuk melatih diri. Insya Allah ada latihannya keesokannya. Kemudian people magnet dan magnet rezeki. Nah, ini tadi ya sudah disampaikan ya, ini akan kita bahas. Dan ada pahami 3 simpul besar, 3 pertanyaan mendasar. Wah, ini penting Bapak Ibu. Kalau ini Bapak Ibu sudah dapatkan, insya Allah kehidupan Bapak Ibu akan tenang. Tenang insya Allah untuk apa? Bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Tapi pahami 3 simpul besar ini. Insya Allah. Karena saya sudah banyak berikan kepada orang, kalau dia sudah pahami 3 simpul besar ini, maka kehidupannya akan tenang dunia dan akhirat insya Allah. Nah, jadi bukan hanya bermanfaat untuk dunia, tapi untuk akhirat nih ilmunya dasar ya. Kemudian yang keempat, berpikir mustanir. Wah, ini berpikir mustanir, maksudnya berpikir yang tidak pada biasanya, orang biasanya. Bukannya luar biasa, tapi berpikir cemerlang ya. Bagaimana? Insya Allah besok akan saya sampaikan, dan bagaimana bisa bermental ajaib. Ini ya, karena kalau sudah sampai di sini insya Allah ya. Nah ini besok 4 Desember jam 8 sampai 9. Nah ini live via Zoom. Nah latihannya
keesokan harinya mulai hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Bapak Ibu akan dapatkan latihan-latihannya. Nah ini tadi, wah ini apa nih? Wah ini ini contoh ya, bukan ini mentornya ya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah belajar nih training, apalagi ada yang mentoring, asik nggak kira-kira? Asik ya. Kenapa? Karena Bapak Ibu kan akan terbantu. Ya. Akan terbantu karena ada yang membantu untuk mengajarkan menjadi orang suksesnya. Oke, untuk saya coba ya, STID garis miring training spiritual mindset. Semoga ini benar. Nah, Bapak Ibu, harganya ini 125.000. Saya katakan aja langsung ya bagi yang mau. Tadi ada yang bertanya. Nah, bagi Bapak Ibu yang serius, di sini harga khusus. Nih, harga khusus tidak membayar 125.000. Nah, boleh cek di sini. Ada diskon khusus untuk hari ini sebesar 80.000. Nah, saya katakan dulu ini ya sebelum kita masuk mentornya. Nah, sebanyak 80.000 diskonnya. Bapak Ibu bisa langsung, tadi kan sudah daftar ya, maka tinggal login ya, nggak perlu lagi mengisi ulang. Login aja, tinggal klik login di sini. Nah, Bapak Ibu dapat diskon 80.000. Jadi untuk acara besok itu, training besok hanya bayar 45.000 aja Bapak Ibu. Nggak perlu bayar segini, karena ada diskon sebesar ini. Asik ya, murah ya. Nah, karena Bapak Ibu sudah daftar tadi, langsung login aja. Tapi kalau yang belum daftar, bagi yang baru masuk hari ini, malam ini, nah silakan isi, pilih metode pembayaran, dan buat pesanan. Nggak sampai 45.000 ya, sangat murah ya. Oke, kita lanjut. Nah, apalagi ada mentoring, maksudnya apa? Mentoring mau, ya saya akan bantu mentoring selama sepekan ke depannya, Bapak Ibu akan saya bantu melatih apa yang kita pelajari di training tersebut. Nah, asik kan ya? Ada yang mentoring. Nah, bahkan kalau Bapak Ibu ikut paket full bulan Desember, saya ada kelas sebenarnya bulan Desember itu 4 materi ya, atau 4 kali pertemuan Zoom. Sebenarnya ini kan part 1 tadi. Itu sebenarnya secara total ada 4 kali pertemuan. Nah, bagi yang mau ya bisa ikut ya mentoringnya sama saya. Dan nanti kalau ikut itu maka dapat ikut lagi gratis ini. Nah ini gratis. Ini gratis. Nah mungkin itu yang bisa saya bagikan untuk informasi trainingnya. Oke. Kalau untuk ini gratis Bapak Ibu. Oke. Itu ya silakan Bapak Ibu langsung klik. Tadi yang mau ikut training saya tunggu. Insya Allah tetap bayar dengan hanya 40.000. Oke, berikutnya masih ada waktu, saya ingin berbagi kepada Bapak Ibu. Di sini siapa yang mau lunas utang, siapa yang mau bisnisnya sukses, siapa yang mau ingin bisnis online, mengerti atau paham tentang bisnis online, atau bisnis tanpa modal, ada yang mau? Ada yang mau Bapak Ibu? Oke. Nah, Bapak Ibu boleh ikuti, bagi yang mau, bagi yang tidak boleh pelajari dulu. Saya ada kelas, wah mau, oke mantap. Semangat ya, terima kasih yang mau ya, mau gitu ya. Ini programnya masih lama. Bapak Ibu bisa bayangkan, selama 30 hari itu akan hadir bersama saya 1 Januari sampai 30 Januari 2024. 30 hari jago bisnis online, full praktek selama 30 hari, gratis 10 bonus, bahkan 10 bonus itu kalau dihitung lebih kurang nilainya 500.000. Ya. Nah, bagi yang mau, oke, saya izin teruskan dulu ya sebelum kita tutup. Maka bonus pertama saya akan berikan 135.000 harga normalnya. Ini adalah modal untuk latihan. Bayangkan Bapak Ibu punya 36 produk digital. Keuntungannya itu Bapak Ibu bisa jual 100% menjadi milik Bapak Ibu. Boleh dijual ulang berkali-kali dengan harga yang bebas. Boleh dijual 50.000, boleh dijual 300.000, boleh dijual 100.000. Ada copywritingnya, jadi tinggal copy paste. Ada afiliasi online yang bisa digunakan untuk mengasih link afiliasinya ke orang lain. Ini bonus pertama. Bonus kedua, contekan copywriting di sosmed. Ini Bapak Ibu juga dapatkan gratis. Ada untuk jasa, skincare, snack, dan banyak. Bapak Ibu tinggal pilih saja jasa Bapak Ibu. Bonus ketiga, ebook Rocket Marketing. Ini nilainya 197.000 Bapak Ibu dapatkan gratis.
Bonus keempat, ini ada 2 full video e-course Rocket Financial. Ini yang dipelajari salah satu mentor saya, Pak Yes, itu dengan ini tahu ya, pengarang buku Cash Flow Quadrant, Robert Kiyosaki. Kemudian ada lagi bonus yang kelima, video. Bapak Ibu, ini video ya. Video ini bisa ditonton kapan saja, di mana saja, berulang-ulang, bebas gitu ya. Ada 24. Nah, isinya dahsyat ya. Bagaimana strategi belajar, bagaimana memiliki mentor, bagaimana leadership, communication, action, bagaimana jago ngatur duit, bagaimana produk anti krisis, dan banyak lagi nih bisa dipelajari. Dan ini gratis. Ada lagi, ada bonus ke-6. Audio The Secret Richard Branson. Nah, ini sambil di jalan, di mobil, sambil di mana, ini tinggal putar aja. Kita sudah mendengarkan salah satu orang yang luar biasa ya. Ini tadi saya sudah tontonkan di awal videonya, Bapak Ibu, ada The Secret, masih ingat? Kan ada wajah dia muncul kan? Nah, inilah tadi berhubung. Jadi bagaimana orang barat itu kita ambil ilmunya untuk menjadi kita bisa menjadi apa yang kita inginkan. Nah, Bapak Ibu tinggal dengarkan nih audionya, 12 rahasia yang dia sampaikan tadi, ya silakan. Kemudian Bapak Ibu, bonus ke-7 ikut riset gratis. Nah, saya kan ada Zoom nanti. Bapak Ibu bisa ikut Zoom-nya gratis, bebas. Tidak ada biaya maksudnya ya. Bonus ke-8, nah ini gratis juga ya, walaupun ada biaya normal 197.000. Ya, ini bagi yang mau lunas hutang miliaran, ini banyak cerita dan banyak caranya, ada caranya disampaikan, silahkan baca. Ini saya berikan gratis. Bapak Ibu, semua bonus ini Bapak Ibu bisa jual ulang dan Bapak Ibu bisa cek. Kalau ini Bapak Ibu jual sama orang, keuntungan 100% milik Bapak Ibu. Enak ya? Oke, berikutnya ada promo bundling. Nah, ini 2 e-book. Bapak Ibu nih, kepercayaan dirinya bagaimana nih? Saya kok nggak pede ya, saya kurang percaya diri. Maka ini ambil nih buku ini, e-book ini, tambah lagi ilmu hypno-persuasion. Bagaimana berkomunikasi dan lainnya itu agar lebih lancar. Nah, ini walaupun 39.000 Bapak Ibu ini dapatkan gratis. Enak ya. Dan terakhir yang bonus 10, yang masih bingung, belum punya ide, atau yang sudah punya bisnis ya, jalankan aja bisnisnya dengan apa yang sudah ada. Dengan ilmu bisnis online ini, Bapak Ibu bisa kembangkan. Dan bahkan bisa kita kerjasama atau kolaborasi. Nah, bagi yang belum punya ide bisnis, ini bisa semoga membantu. Ini bonus juga saya berikan gratis. Dan yang lebih dasar lagi, Bapak Ibu, kalau ikut program ini, walaupun belum aktif, belum belajar di bulan Januari, kan masih lama tuh, 1 Januari. Bapak Ibu sudah bisa mencari komisi 100%. Mohon maaf, 100.000. Ingat tadi berapa nilainya? Belum tahu ya. Tapi 100.000 Bapak Ibu jadi milik Bapak Ibu kalau Bapak Ibu bisa mengajak orang. Jadi Bapak Ibu mengajak 1 orang dapat 100.000. Mengajak 100 orang ikut mentoring ini, maka Bapak Ibu dapat berapa? 1 juta rupiah. Alhamdulillah ya, semoga dapat. Nah, inilah dia. Menurut Bapak Ibu, kira-kira bisnis mentoring yang saya katakan tadi selama 30 hari, ya ini via dalam Japri langsung ya, saya Japri langsung kepada Bapak Ibu dalam WA, dan saya berikan juga dalam bentuk video dan juga dalam bentuk Zoom. Ya, berapa harga yang cocok kira-kira? Oke, silakan. Berapa harga yang cocok? Boleh bantu isi ketikkan dulu. 30 hari di mentoring. Dan satu lagi, saya belum buka. Garansi uang kembali 100% jika selama mentoring Bapak Ibu tidak ada menghasilkan, jika sudah melaksanakan apa yang diminta 100%, dan 100% maka biaya akan kami kembalikan. Jika tidak ada, ya dasar. Kira-kira berapa Bapak Ibu yang cocok harganya ini? Ayo, ada yang bisa ngasih masukan berapa? Enggak apa-apa, ini bukan berarti Bapak Ibu akan saya kasih harga seperti yang Bapak Ibu bilang, enggak. Oke, 1 juta. Enggak saya kasih 1 juta, tenang aja. 1 juta. Ada yang lebih mahal dari 1 juta kira-kira untuk mentoring 30 hari ini? Ayo, berapa? 500.000. Oke, ada lagi berapa? Bapak Ibu, berapa kira-kira? Enggak apa, tuliskan aja. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang mau menulis ya. Yuk, silakan, saya tunggu nih. Ini kan kita namanya survei juga ya. Tapi tenang aja, saya senang berbagi, maka saya kasih harga khusus. Yuk, berapa lagi nih? 300.000. Ada lagi yang lebih tinggi nggak dari 1 juta? 500.000, 300.000, semakin turun nih sepertinya. Ayo, berapa lagi Bapak Ibu? Ayo, berapa? Ketikkan aja, nggak apa-apa, nggak usah malu-malu. Wah, 2 juta, Masya Allah. Alhamdulillah. Kalau dulu saya belajar, memang seperti itu. Saya sangat setuju, Pak.
Saya pernah ikut ESQ menghabiskan itu berapa puluh tahun yang lalu, itu 10 tahun yang lalu lebih ya. Itu 3.500.000 sudah. Saya ikut Pak Tung itu satu materi 5 juta kurang 4.900.000. Saya pernah juga ikut yang lain-lain sama. Saya pernah ikut digital marketing itu untuk bagaimana seperti inilah ya, bisnis online itu 3.500.000 tahun 2011 sama Bapak Ali Akbar, kalau Bapak tahu tuh, cuan-cuan-cuan sering-sering. Terus saya kemarin ikut membuat IO sama Bapak Agus Piran Hamas. Ada yang tahu Bapak Agus Setiawan? Itu nilainya 3.500.000. Nah, Bapak Ibu, terima kasih yang membuat 2 juta paling tinggi rekor. Terus mantap. Oke, saya langsung aja saya buka. Inilah dia 500.000 untuk harga saya buka. Jadi saya nggak mahal-mahal. Nah, ini garansi 100% jika tidak ada hasil ya. Komisi tadi 100.000 minimal insya Allah dapat, dan sebenarnya berapa saya kasih? Nah, tadinya mau saya kasih segini. Tapi bagi Bapak Ibu yang serius pada malam hari ini mau belajar, ya selama 1 bulan ke depannya, itu hanya bayar 197.000 aja. Oke, kalau untuk ini Bapak Ibu bisa nanti, ini kan masih panjang waktunya. Nah, nggak harus sekarang daftarnya nggak apa-apa, tapi bagi yang serius, ya ini kesempatan. Ya, ada yang minta linknya juga. Kalau yang mau linknya boleh saya kasih deh kalau ada yang minta. Nah, linknya di sini bisa nggak ya? Nanti kalau nggak bisa, saya coba dulu deh, kalau takutnya nggak bisa nih. Karena ini saya program baru saya Bapak Ibu. Kemarin saya buatnya hanya 1 kali dan langsung mentoring bertanya. Nah, mungkin belum siap ya. Naik aja, kita lanjut aja dulu ya. Kita waktu udah habis soalnya. Oke, jadi Bapak Ibu hanya 197.000 saja ya, nggak usah mahal-mahal. Oke, baik. Oke, tadi kita bayangkan kalau total yang Bapak Ibu dapatkan itu sebenarnya lebih 500.000, 913. Tapi Bapak Ibu hanya bayar 197.000. Jadi sangat-sangat masuk akal, sangat-sangat murah. Dan khusus bagi yang mau mendaftar dalam sebelum acara ini pekan berikutnya ya, tanggal 11 Desember saya punya acara lagi, Core of the Core namanya. Nah, kalau Core of the Core ini proses setelah kita mindsetnya dibenerin Bapak Ibu. Mindsetnya sudah dibenerin, maka ada training part 2-nya nih kan ya. Kalau judul besarnya ini How to Have a Great Future, bagaimana Bapak Ibu mendapatkan masa depan yang cerah. Ini bagian keduanya, ini yang prosesnya, menjalaninya. Ini hijrah secara kafah itu secara total menyeluruh, memahami 3K, 3S, 3T, be plus do sama dengan have. Nah, ini jurus yang luar biasa semuanya, Bapak Ibu boleh nanti cek di web. Gitu, jadwal belajarnya awal tahun, andai bisa digeser alangkah. Nah, ini sebenarnya kenapa nggak digeser? Sebenarnya ini ada rekamannya semua, Pak. Jadi nggak usah khawatir kalau nggak ikut. Ada rekamannya bisa diikutin. Tapi kenapa ini penting? Sebenarnya ini sini ada nggak ya saya buatkan ya? Nah, ini Bapak Ibu saya kasih gratis ya. Kalau seandainya daftar sebelum acara. Daftar mentoring ya, tapi kalau lewat, ya mohon maaf acaranya sudah berjalan. Oke, penasaran untuk sebenarnya bukannya mau dibuat ini Pak ya. Kita sengaja, ini saya kasih lah ya. Kenapa dibuat di Desember ini? Karena salah satu tujuannya ini Pak. Pertama spiritual mindset, kedua core of the core. Nah, yang ketiga ini dia Pak masuknya ke sini. Kan biasanya kita kalau awal tahun, tahun baru 2024, biasanya kita buat apa? Dream, goal, atau apa kita bilang istilahnya? Ada yang tahu? Resolusi. Nah, bagaimana resolusi Bapak Ibu di 2024? Nah, ini di pertemuan ketiga, part 3 ini Bapak Ibu akan belajar. Menentukan identitas diri, membuat visi dan misi, smart goal settingnya bagaimana, dan 7 jurus. Nah, ini penting. Kenapa? Kita sudah buat goal kita. Sudah kita buat visi misi kita. Tapi ketika mau melangkah, walaupun mental kita sudah kita kuatin, tapi godaan setan, Bapak Ibu pernah dengar nggak? Kalau kita sudah belajar, baik itu belajar ilmu dunia maupun ilmu langit, ilmu agama maksudnya, ya kita kan semakin tinggi spiritual kita atau keimanan kita. Pernah dengar nggak? Ini mau seloroh, saya mau bercanda atau tidak, tapi yakinlah yang namanya setan, dia akan berusaha mencari level yang setara. Jadi kalau kalah level pertama, naik level berikutnya yang datang kepada kita. Sampai jenderalnya bisa aja datang sama kita. Maksudnya yang sampai yang tingkat tinggi untuk menggoda kita. Akhirnya apa? Jangan sampai kita lengah. Makanya pakailah jurus ini. Ada 7 jurus lawan bisikan setan dan kata-kata, ada antivirus katanya. Ini Pak sebenarnya. Oke Pak, betul ya. Ya, kenapa tidak di awal tahun? Karena ini.
izin tanya, program 30 hari atau yang 4 kali pertemuan? Oke, kalau ini beda lagi. Memang saya ada 2 program, Pak. Kalau yang tadi mentoring, tadi kalau ini training. Oh, mohon maaf nih kalau bingung ya. Tadi karena ada yang bertanya soalnya. Ada yang bertanya tentang sambungan dari part itu, maka ini sebenarnya training, Pak. Jadi sekali lagi saya ulangi ya. Training ini 4 kali pertemuan itu di bulan Desember, berbeda dengan mentoring. Kalau mentoring tadi cukup sampai di sini. Oke ya. Ini tadi bertanya pas di sini karena gratis, Pak. Saya kasih gratis. Jadi kalau Bapak membayar 197.000 besok, maka ikut minggu depan gratis. Walaupun ini berbayar ya minggu depan ini. Ya itu Pak ya. Oke, saya lanjut dulu ya. Waktu kita sudah habis, saya berusaha untuk on time. Wah, oke, habis memang. Time for action, no excuse. Satu hal yang paling penting Bapak Ibu, ini berlaku pada apapun. Tidak ada yang lebih penting kalau kita semangat belajar, semangat ikut Zoom dan lainnya, tapi tidak ada kemauan. Karena yang merubah tadi kita untuk kehidupan kita itu kemauan kita. Mau nggak berubah? Yuk, tanamkan mindset-mindset tadi. Oke, itu aja dari saya. Bagi Bapak Ibu yang mau mendapatkan sharing ilmu belajar dari saya yang gratis, kalau ada yang berbayar, Bapak Ibu boleh cek di sini. Kalau ini gratis. Ya. Oke, yang gratis dulu nggak apa-apa. Oke, yang berbayar nanti. Oke, siap. Oh, gini Pak. Iya, betul. Caranya, ambil yang gratis ini, jualkan, maka ketika dapat uangnya, maka sudah berhasil mendapatkan modal, maka bisa untuk lanjut berbayar. Mantap ya Pak ya. Oke. Bisa ya, masuk ya. Masuk akal ya kalau gitu ya. Oke, silakan ini yang mau gratis, ini WA ya. Kita Kulwa ini. Ini Kulwa, kuliah WhatsApp. Silakan bagi yang mau ini. Oke, di penghujung itu saja dari saya. Ada yang mau bertanya silakan. Yang di sini mungkin sudah dapat rekaman apa? Sudah masuk member area belum ya? Kalau belum silakan ambil di sini rekamannya nanti. Oke, ini saya. Silakan nanti Bapak Ibu follow, subscribe. Ya, terima kasih. Nanti boleh fallback, boleh minta fallback. Kita saling-saling fallback. Oke, itu saja dari saya. Waktunya sudah habis. Saya kasih waktu Bapak Ibu 5 menit ke depan untuk bisa bertanya. Silahkan. Boleh di chat atau open mic. Oke, Oke, mantap. Kalau yang memang merasa dirinya saat ini kekurangan finansial, maka ini salah satu solusi. Ambil linknya, nanti jual atau ajak orang lain. Ini Bapak Ibu, ini saya kasih kesempatan nih. Misalnya ajak teman yang memang dia beruang. Temannya beruang ya maksudnya. Maksudnya beruang itu bukan beruang apa ya? Beruang. Nah, teman yang beruang atau teman yang punya uang, bro, ini bagus nih. Yuk ikut yuk. Kita diajar 30 hari jago bisnis online dan 30 hari loh kita diajarin gitu. Kita di mentoring selama 30 hari. Ikut yuk. Murah, nggak sampai jutaan, cuma 197.000. Nah, tapi ada aturan mainnya ya Bapak Ibu ya. Kalau seandainya Bapak Ibu belum mendaftar 197.000, maka Bapak Ibu dapatkan komisinya tidak 100.000, hanya 50.000 saja. Ya, bisa ya. Kan itu sudah suatu kemudahan diberikan. Artinya apa? Bapak Ibu walaupun nggak ada modal, tapi dengan dapat mengajak satu orang teman, dapat 50.000. Ajak 4 teman, maka sudah bisa daftar. Oke, ini saya kasih tunjuk lah ya. Mungkin Bapak Ibu, apa saja sih produk yang bisa saya jualkan? Bagi Bapak Ibu yang sudah bergabung di afiliasi online, Bapak Ibu boleh cek ini nanti di linknya seperti ini ya. Produk, mana dia? Sebentar saya keluarkan, Bapak Ibu biar bisa cek. Nah, ini dia. Nah, ini produk-produk yang Bapak Ibu bisa jual dan ini untuk menghasilkan uang. Ya, serius untuk menghasilkan uang, betul. Nah, ini produknya. Tuh, klik. Nah, saya share aja sebentar ya. Izin waktu ya, 3 menit. Oke, mana produknya? Nggak keluar dia. Mohon maaf. Oke, screen 1. Ini keluar nggak? Semoga keluar ya. Nah, ini ya, produk. Nah, ini produk Bapak Ibu bisa jual. Nah, ini kelihatan ya. Komisi 100% jika beli produknya.
Misalnya Bapak Ibu ini ingin menjual produk e-book strategi lunas utang miliaran. Bapak Ibu ambil linknya, ini Bapak komisi 50% walaupun tidak beli. Tapi kalau sudah beli ini, oke kita cek yuk berapa sih sebenarnya modal atau promonya. Nih promonya itu hanya tuh 50.000. Artinya 50.000 ini ketika ada yang membeli, maka 50.000-nya menjadi milik Bapak Ibu, teman-teman semua. Terus saya nggak dapat apa? Saya nggak dapat apa-apa. Kalau seandainya Bapak Ibu sudah membeli, itu maksudnya. Saya, nih kan di sini nih. Komisi 100% jika beli produk. Tapi jika tidak membeli produknya, maka tadi harga 50.000 kita bagi dua dong. 25.000 Bapak Ibu yang menjualkannya, saya 25.000 gitu. Itulah afiliasi atau hadiah yang sudah saya berikan. Nah, begitu juga tadi dengan produk mentoring. Nih, 100.000 jika sudah ikut mentoring atau sudah bayar. Komisi 50.000 jika tidak ikut mentoring. Oke ya. Oke, silakan. Ada lagi yang mau bertanya? Ini banyak nih ilmunya di sini Bapak Ibu, bisa diambil. Nah, yang mau belajar waris juga ada. Mau jadi travel mau dapat umroh gratis, traveling gratis juga ada nih. Ya, tinggal lihat aja nanti ini, traveling banyak pilihan. Nih, mau bisnis lain apa boleh. Lead magnet yang bisa digunakan boleh. Nah, konsultasi juga bisa gratis. Nah, oke. Silakan berikutnya yang mau bertanya, kita close dulu ini. Apa langkah selanjutnya yang sudah registrasi? Nah, langkah selanjutnya Bapak Ibu silakan tonton video pekan lalu. Itu saya sudah berikan bagaimana menghasilkan uang, cara mudah menghasilkan uang tanpa modal. Kalau bisa tonton dari awal sampai akhir ya Bapak Ibu ya. Karena saya berikan itu betul-betul ilmunya ya ilmu yang lengkap. Jadi kalau dilengkap-lengkap ada lompat-lompat nanti nggak dapat. Jadi ikuti aja. Nanti di akhir atau setelah ikut semuanya, Bapak Ibu akan paham, oh ini yang akan saya lakukan. Nah, bagaimana langkah selanjutnya? Insya Allah terjawab. Ya Pak ya Bang ya, Pak, Bang, Mas, apapun itu yang bertanya, silakan. Oke, silakan nanti manfaatkan. Oke, bagaimana saya ikut afiliasi online? Sebenarnya eh, ada sih link afiliasi online, teman saya coba ya. Harusnya Bapak Ibu sih sudah bisa cek. Sebenarnya ikut aja, cari aja mentoring minggu lalu. Program afiliasi online, saya coba cek. Ini mau nggak ya? Nah, kalau ikut program afiliasi online, ini juga gratis. Nanti ada panduannya. Ikuti panduannya ya, Bapak Ibu ya. Nah, saya kasih linknya di sini, boleh nih, bisa. Oke, ini ada di grup. Cek. Nah, itu. Silakan yang mau ikut afiliasi online. Oke, ada lagi pertanyaan? 1 menit terakhir, lewat 45, 15 menit toleransi. Oke, yang mau ikut besok, langsung daftar. Tadi sudah saya kasih linknya belum ya? Bapak Ibu, yang mau ikut besok, Alhamdulillah sudah ada yang mendaftar. Bagi yang belum, ini linknya untuk besok ya. Hanya 45.000 dan ada pelatihan selama seminggu ke depannya. Nih, silakan. Training Spiritual Mindset. 45.000 sangat murah dibandingkan saya dulu harus menghabiskan uang 4.950.000. Belum lagi tiket dan lain-lainnya. Nah, ilmunya itu ada ilmu yang saya dapatkan di sana saya bagikan. Ini saya benar-benar ingin berbagi. Dan kalau yang gratis, Bapak Ibu cek deh. Udah banyak saya berikan yang gratis di member area, boleh cek. Member area di mana, Pak? Oke, bagi Bapak Ibu yang belum pernah atau baru pertama kali masuk, mungkin makan bertanya memang ya. Caranya Bapak Ibu boleh klik yang program afiliasi online. Nanti di sana ada petunjuknya. Karena nggak mungkin saya kupas lagi malam ini, nanti terlalu panjang kita. Oke, waktunya sudah habis. Terima kasih atas waktu dan kesempatan Bapak Ibu semuanya. Insya Allah sharing for entrepreneur ini saya berikan gratis setiap pekan dan ada juga gratis dalam bentuk kuliah via WhatsApp 2 kali sepekan, setiap Senin dan Kamis. Nah, kalau untuk yang gratis setiap pekan itu di akhir pekan bisa saja Sabtu malam, Ahad atau Minggu malam seperti ini atau Senin malam. Tapi Desember ini karena penuh jadwal Senin, jadi kemungkinan kita kalau nggak Sabtu, Ahad akan ada sharing seperti ini.
Itu saja dari saya. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadiran dan waktunya. Kalau ada yang bertanya masih, silakan hubungi saya langsung. Handphone saya 0853 5551 7722. Nah, itu ya di grup. Oke, saya Rahmat Junaidi mengucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf atas semua salah dan khilaf. Mohon ampun pada Allah. Kita tutup pertemuan Quran Mahdi dengan bacakan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf tak bisa saya Waalaikumsalam. sebutkan satu persatu nih, Pak Wiji, Bu Wiji ya, Kasih. Pak Zafran, Pak Abu Pilah, Masya Allah nih. Oke, sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Izin saya close ya.